Dalam dunia para awaken, ada yang berpikir bahwa perbedaan peringkat adalah ukuran mutlak kekuatan, dan itu dianggap sebagai akal sehat. Lee Cheolsu, awaken, peringkat C. Peringkat sebagian besar ditentukan oleh jumlah total mana. Namun sebelum mana bisa digunakan, jika penggunanya dieliminasi lebih dulu, maka perbedaan peringkat bisa dipersempit jauh lebih mudah dari yang diperkirakan. Penyergapan, peracunan, tipu daya, atau apapun itu, Cheolsu menyebutnya sebagai kemahiran bertempur. Dalam pertempuran nyata, kemahiran seperti itu seringkali lebih menakutkan daripada jumlah mana. Berkat kemahiran bertempurnya, Cheolsu telah menghabisi banyak manusia yang terlahir dengan mana berlimpah secara brutal. Lebih menguntungkan untuk membunuh seseorang secara diam-diam daripada mempertaruhkan nyawa melawan monster. Di mata Cheolsu, Shinhwa tidak tampak seperti awaken berpangkat tinggi. Menurutnya, menghabisi Shinhwa akan menjadi hal yang mudah. Cheolsu muncul dari belakang secara diam-diam. Dia telah ditawari hadiah hanya untuk menangani Shinhwa. Park Do-won menyebutnya sebagai joker. Cheolsu pun bersiap. Ia menyeringai berpikir bagian mana yang akan ia serang terlebih dahulu dari tubuh Shinhwa. Namun Shinhwa melemparkan kaleng minumannya. Ia berbalik dan langsung menahan Cheolsu terlebih dahulu. Dengan kekuatannya, Shinhwa mendorong Cheolsu hingga terdesak. Cheolsu tak menyangka bahwa Shinhwa sudah menyadari keberadaannya. Dengan mananya, tatapan Shinhwa berubah. Ia tampak kesal, apalagi ada yang berani mengganggu waktu istirahatnya seperti ini. Cheolsu tak bisa berbuat apa-apa, ia tersudutkan. Di tempat lain, Yoon Byul memperhatikan seorang perempuan yang sedang bersamanya. Perempuan itu dengan tenang menangkis seorang pria yang mencoba mengganggu mereka. Pria itu bahkan jatuh sebelum sempat melakukan apa-apa. Yang jelas, pria itu adalah awaken rank D. Perempuan itu terlihat kesal karena dari awal ia sudah memperingatkan bahwa ia ingin sendiri dan tidak mau diganggu. Satu pria lain tak terima. Ia berniat memukul perempuan itu dari belakang. Tapi dengan satu tangan, perempuan itu menahannya dengan mudah. Namun tiba-tiba tangannya terluka parah, berlubang. Ia tidak akan membiarkannya begitu saja. Ia menyadari bahwa perempuan itu adalah tipe emisi. Dan pria tersebut hendak menyerangnya dengan kekerasan. Pria itu marah. Ia mulai mengumpulkan tenaga, mengepalkan kedua tangan, dan dengan tubuhnya yang besar dan kekar, ia menghantam tanah dengan tinju kuat, menimbulkan getaran dan kerusakan di sekitarnya. Pria itu memperingatkan perempuan itu untuk tidak sombong. Tapi perempuan itu malah terkekeh, lalu melompat ke atas tubuh pria itu, siap untuk meninju. Namun dari bawah, pria yang lain berusaha melakukan serangan kejutan. Tapi perempuan itu bisa menahannya dengan mudah. Bagi perempuan itu, dua pria tersebut terlalu lambat. Ia mengeluarkan kekuatan dari tangannya dan mengarahkannya ke keduanya. Seketika mereka terlempar jauh dan jatuh, pemandangan itu mengerikan. Itulah kemampuan awaken-nya. Salah satu pria menyadari bahwa kekuatan yang digunakan adalah peluru petir dan itu pasti berasal dari rank SS. Dan benar saja, dia adalah Na Mina Awaken rank SS. Mina mengapresiasi pengakuan dari pria itu. Ia pun berkata akan membuktikan apakah kekuatannya benar-benar lemah atau kuat. Mina menendang pria itu hingga terpental jauh sebagai penutup pertarungan. Yoon Byul memuji Mina. Sepertinya kecenderungan maniak Mina masih berlanjut. Di atas kepala Yoon Byul, lampu jalan terlihat rusak dan mengalirkan listrik. Baru saja Mina berteriak memperingatkannya, Yoon Byul langsung melompat ke atas dan memperbaiki situasi. Mina pun memujinya, terutama kemampuan mobilitas Yoon Byul yang luar biasa. Mereka kemudian menyusuri jalan di daerah tempat tinggal Shinhwa. Yoon Byul mengatakan bahwa Shinhwa telah menandatangani kontrak dengan Junghwa, namun kontraknya hanya bersifat jangka pendek, tidak seperti biasanya. Mina merasa Shinhwa adalah orang yang sangat misterius. Ia bahkan berhasil mengobati Bomi ketika KSA tidak bisa melakukan apa-apa dan juga menyelesaikan ruang bawah tanah Sindorim sendirian, padahal hanya berperingkat F. Mina tampak sangat tertarik pada Shinhwa. Ia mengira bahwa dirinya tumbuh cukup cepat saat menempuh jalan royal, tapi Shinhwa berbeda. Dia berada di liganya sendiri. Jika dia adalah rookie super dengan potensi masa depan tinggi, KSA pasti akan mencoba mengikat Shinhwa ke pihak mereka, bahkan jika harus mengambil risiko besar. Namun tetap saja, bagi Mina, aksi Shinhwa tidak realistis. Ia belum bisa memastikan. Ia harus melihat dengan matanya sendiri. Tiba-tiba, perhatian mereka teralihkan oleh seseorang yang jatuh dari atas gedung. Tubuhnya terpental ke gedung seberang sebelum akhirnya jatuh tepat di hadapan Mina dan Yoon Byul. Cheolsu sudah tergeletak, mengerang kesakitan sambil memaki Shinhwa dengan marah.
Mina dan Yoon Byul mengenalnya. Dia adalah bos dari grup kekerasan bernama Black Hunter. Tanpa membuang waktu, mereka langsung menuju apartemen Shinhwa untuk memastikan apa yang terjadi. Apa yang mereka lihat seperti sedang menonton pembuatan film bela diri. Shinhwa mengalahkan musuh sendirian. Mereka menyaksikan Shinhwa mengeluarkan kekuatan tipe transformasi dan tipe emisi, ditambah kekuatan fisik luar biasa dan kulit metal. Mina menyadari bahwa semua itu bukan bawaan lahir, melainkan keahlian khusus dari bunga. Mina mengakui bahwa Shinhwa adalah seorang pemula super yang luar biasa. Saat mereka berdiri bersama, Mina refleks menahan musuh yang menyerang dari belakang. Dan saat itulah Shinhwa menyadari kehadiran mereka. Shinhwa melihat salah satu dari mereka tampak familiar. Sekarang ia tahu bahwa mereka berasal dari KSA. Setelah menyelesaikan segalanya, Shinhwa mendekat menanyakan tujuan mereka datang. Mina segera memperkenalkan dirinya sebagai Direktur KSA Cabang Seoul. Ia langsung menyatakan niat untuk merekrut Shinhwa, bahkan menjanjikan bonus penandatanganan yang tidak bisa ditandingi oleh rookie manapun. KSA adalah organisasi elit nasional, tempat berkumpulnya para awaken terkuat. Untuk organisasi sebesar itu mendekati seseorang seperti Shinhwa, jelas mereka menganggapnya tidak biasa. Ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Organisasi setinggi itu menawarkan rekrutmen kepada seorang awaken rank D. Andai ini adalah Kang Shinhwa yang berusia 25 tahun di kehidupan sebelumnya, dia akan sangat bahagia dan langsung menerimanya. Bahkan orang biasa pun mungkin akan menangis haru jika mendapat tawaran semacam itu. Mina kembali menawarkan. Ia mengatakan akan memenuhi semua yang diminta Shinhwa. Bahkan masih ada lagi yang ingin ia berikan. Namun Shinhwa menolaknya dengan sopan. Ia tidak ingin dan tidak suka terikat oleh organisasi. Shinhwa merasa nilainya saat ini jauh melampaui apa yang mereka pikirkan tentang dirinya. Shinhwa merasa sangat lelah. Ia terkapar di lantai rumahnya. Bahkan untuk mengambil sekaleng bir saja, ia terlalu malas melakukannya. Fasilitator besar tampaknya telah memberi manusia kemampuan kuat, bersamaan dengan munculnya para awaken baru. Dilihat dari insiden yang terus terjadi akibat awaken bermasalah sejak saat itu, bahkan jika mereka hanya ikan kecil kelas bawah, jumlah mereka yang terbangun juga tak terhitung banyaknya. Shinhwa merasa harus menghasilkan uang lebih cepat dan pensiun lebih awal. Ia sadar tindakannya akan menarik perhatian banyak pihak dan itu akan menjadikannya target individu yang jauh lebih kuat, seperti Namina yang selalu menjaga jarak tapi tetap memantau gerak-geriknya dari kejauhan. Bagaimana jika suatu saat ia harus berhadapan dengan awaken seperti Mina? Hanya menjalankan simulasi singkatnya saja sudah cukup membuat Shinhwa lelah. Tapi ia tahu, ia harus mempersiapkan diri, dia perlu strategi. Shinhwa memikirkan satu hal, bola ajaib. Bola yang bereaksi terhadap mana dapat digerakkan dalam berbagai cara melalui infus mana. Bola itu bisa digunakan untuk melancarkan serangan jika diisi dengan mana yang kuat, tapi belum ada awaken yang mampu memanfaatkannya secara maksimal. Menanamkan mana ke objek eksternal pun tidak efisien. Karena itu, di kehidupan sebelumnya, bola itu hanya dianggap sebagai artefak mainan anak-anak. Tapi karena kemampuan awakeningnya sekarang berfokus pada modifikasi fisik, Shinhwa bisa menyimpan mana dalam organ tubuh, seperti baterai. Penyimpanan dan regenerasi mananya luar biasa. Meski total mananya masih terbatas, jika dia bisa memanfaatkan tingkat regenerasi mananya dengan baik, bola ajaib itu bisa menjadi senjata yang sangat berguna. Shinhwa teringat penemuan artefak seperti itu pasti ada di zona merah tambang yang ditinggalkan. Ia melakukan peningkatan kekuatan. Mananya bereaksi dan ia terbang keluar dari rumahnya. Kini Shinhwa berada di tambang terbengkalai 78 dan ia sudah masuk cukup dalam. Seharusnya ada reaksi mana di sana dan benar saja ia merasakannya. Shinhwa melempar bola ajaib dan bola itu langsung menghantam bebatuan di depannya menghancurkannya. Bola itu kembali ke tangannya. Bola ajaib artefak dengan grade A memungkinkan pelemparan dan penarikan menggunakan mana serta memiliki kesadaran individu yang unik. Bola itu melambung di udara seolah hidup. Shinhwa merasa ini langkah bagus. Ia mencoba menyelaraskan dirinya dengan bola itu. Setelah memainkannya sejenak, ia menggenggam bola dengan tangan kiri, mananya disalurkan dan mereka tersinkronisasi. Shinhwa melempar lagi. Bola itu menghantam dinding batu dan menghancurkannya seketika. Sesuai harapannya, kekuatan penghancurnya memuaskan. Setelah selesai, Shinhwa berniat pergi. Namun perhatiannya teralihkan oleh suara jelas mengarah padanya. Seseorang muncul di atas bebatuan, dikelilingi oleh mayat manusia, dan beberapa yang masih bernyawa,
tapi tak berdaya, dijadikan sandaran oleh pria berkulit pucat itu. Tempat itu adalah wilayah grup Black Cross, dan pria itu adalah Jang Seong-yong, Awaken rank A. Ia menatap tajam ke arah Shinhwa. Siapa manusia yang berani masuk ke wilayahnya? Seong-yong adalah eksekutif tertinggi ketiga dalam organisasi kriminal Black Cross. Ia dikenal sebagai pembunuh keji, bahkan di kehidupan Shinhwa sebelumnya. Berbeda dari yang lain, Seong-yong membunuh demi hiburan. Dan ya, dia sangat berbahaya. Untuk ukuran organisasi kriminal, Black Cross masih merupakan serikat besar. Tapi membiarkan pembunuh gila seperti Seong-yong tetap bebas. Shinhwa yakin nama Black Cross akan benar-benar hancur. Seong-yong murka, ia menginjak wajah pria yang sudah tak berdaya di bawahnya. Ia telah menghabisi banyak pembenci dan pengkhianat dengan tangannya sendiri. Kini giliran Shinhwa. Ia berteriak keras dan menyerang. Shinhwa belum sepenuhnya siap, bahkan transformasinya belum selesai. Seong-yong berhasil menghantam pipi Shinhwa dengan keras, namun Shinhwa membalas. Pukulan balasannya membuat Seong-yong terlempar, tapi dengan cepat ia kembali berdiri. Bakat Seong-yong adalah vampir, ia menyerang cepat seperti binatang buas. Shinhwa menghindar, tapi serangan terus datang bahkan dari bawah. Shinhwa sedikit kewalahan. Strength Enhancement. Shinhwa mengarahkan kekuatannya pada Seong-yong. Namun lawannya bisa menghindar dengan gerakan akrobatik hasil dari kecepatan super, Vampire Fighting Technique. Serangan beruntun datang, tapi Shinhwa berhasil menyeimbangkannya dan mulai menyusul. Ia akhirnya bisa meraih tubuh Seong-yong. "Aku punya pengalaman bertarung 30 tahun lebih banyak darimu," ujar Shinhwa. Explosive Fist, Chapter 1, Explosion. Namun, Seong-yong menahan pukulan itu dengan giginya yang tajam. Ia mencengkeram tubuh Shinhwa dan membantingnya ke tanah dengan keras. Kekuatan itu sangat brutal. Tubuh Shinhwa tak bisa melawan. Perbedaan kekuatan mereka terlihat jelas, dan semuanya berasal dari gigi Seong-yong, rank A+ dengan sifat langka. Shinhwa sadar jalannya masih panjang menuju level masa lalunya, tapi Seong-yong tak berhenti. Ia menarik Shinhwa. Di puncak kemenangannya, ia ingin memakan Shinhwa, merasakan kenikmatan membunuh dengan tangannya sendiri. Namun ketika giginya menancap di bahu Shinhwa, ia merasa ada yang aneh. Itu bukan darah biasa. Saat hendak melepaskan, Shinhwa malah menahan kepala dan tubuh Seong-yong agar tetap menggigit. Toxification. Shinhwa mengaktifkan kemampuannya. Ia menargetkan seluruh darah dalam tubuhnya. Kini keduanya saling menantang. Siapa yang akan kalah lebih dulu? Siapa yang akan tumbang terlebih dahulu? Seong-yong jatuh lebih dulu. Shinhwa mengalirkan racun ke dalam darahnya. Ia memegang gelang rahis dengan nilai evaluasi A, gelang yang dapat mempercepat pemulihan dari akumulasi beban mental dan fisik berlebih pada tubuh. Jika berhasil dibongkar, bisa diperoleh essence Rakis. Dari belakang, bawahan Seong-yong datang memanggil. Merasa situasi belum sepenuhnya aman, Shinhwa menyadari bahwa ia masih membutuhkan bantuan. Shinhwa memegang bola ajaib itu, siap menguji seberapa baik kerjasama antara dirinya dan benda tersebut. Dua anak buah Seong-yong murka melihat bos mereka dikalahkan. Mereka tidak akan membiarkan siapapun mengganggu unit mereka. Keduanya menggunakan teknik bertarung vampir, Beast Transformation. Salah satu teknik yang mereka keluarkan adalah Vampire Fighting Technique, Hell Bullet. Mereka bersiap untuk membunuh Shinhwa. Namun dari kejauhan, Shinhwa sudah bersiap melempar bola ajaibnya ke arah mereka. Salah satu dari mereka sempat ragu, merasa bahwa peluru darah miliknya jauh lebih cepat dari serangan apapun. Saat keduanya bersiap menyerang, Shinhwa mengaktifkan suplai mana penuh pada bola ajaibnya. Satu kali lemparan langsung mengenai dua target sekaligus. Saat bola kembali ke tangan Shinhwa, kedua lawannya langsung terjatuh. Kerjasama yang solid antara Shinhwa dan bola ajaibnya. Di tempat lain, sekelompok orang sedang mengonfirmasi data tentang Kang Shinhwa, si peringkat D yang berhasil mengalahkan Seong-yong. Bagi Mancun, anggota Black Cross Group nomor 4 dengan peringkat Awaken S, kejadian itu hanya dianggap sebagai keberuntungan semata. Ia ingin segera dikirim untuk menghancurkan Shinhwa saat itu juga. Namun Lee Chang-woo dari Black Cross Group nomor 2 dan pemilik peringkat Awaken S Plus menanggapinya dengan tenang. Ia meminta Mancun untuk tidak gegabah karena perbedaan peringkat itu melibatkan beberapa level. Dunia tidak bisa dikendalikan hanya dengan keberuntungan. Chang-woo merasa Shinhwa memiliki penawar yang bisa menetralisir kekuatan Seong-yong. Mereka tidak bisa asal membunuhnya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat Shinhwa tunduk dan merebut penawarnya. Setelah itu, barulah mereka akan menghabisinya. Itu adalah instruksi langsung dari Ju Cheon-ho, pemimpin Black Cross Group dengan peringkat
Awakened SS. Berkat kemampuan pemulihan mana maksimal yang didapat dari organ yang dimodifikasi, begitu sampai di rumah, Xinhua telah memulihkan mananya sepenuhnya. Setelah verifikasi identitas selesai, kini saatnya menyusun langkah selanjutnya. Xinhua merasa bahwa ini akan menjadi pertunjukan yang menarik. Ia langsung menghubungi Guild Yanghua. Di markas besar Guild Yanghua, semua orang dikumpulkan. Tentu saja terjadi sedikit kegaduhan. Mereka tahu bahwa ini pasti rencana Xinhua yang membuat semuanya ikut berkumpul. Meski begitu, banyak yang masih meremehkan Xinhua yang hanya peringkat D. Apa yang bisa diharapkan darinya hanya keberaniannya saja. Namun, mereka tetap ingin melihat apa yang akan Xinhua tunjukkan. Ye He dan Taiho juga hadir. Taiho merasa semua kompensasi sudah diberikan, jadi tidak ada alasan memberi panggung untuk Xinhua. Meskipun terlihat cemburu, ia menyangkalnya. Ye He sendiri penasaran, ingin melihat apa yang akan dilakukan Xinhua sampai membuat pertemuan besar dan mengundang para eksekutif. Jika Xinhua tidak menunjukkan sesuatu yang berarti, reputasinya sebagai Awaken bisa rusak. Dan dia pasti sadar akan konsekuensinya. Semua orang menunggu hal menarik apa yang akan dibawakan pria itu, termasuk Bomi yang terlihat sangat antusias. Xinhua berdiri di depan mereka. Secara resmi, ia memperkenalkan sebuah item baru kepada Guild, sesuatu yang belum pernah ada dalam masyarakat Awaken sebelumnya. Produk ciptaannya adalah sebuah botol berisi ramuan, Mana Potion. Semua yang hadir menunjukkan sedikit ketertarikan. Lagi pula, itu hanya terlihat seperti air biasa. Faktanya, Guild Yanghua sudah memiliki pasokan ramuan terbaik yang dapat memulihkan hingga 50% total mana sekaligus. Mereka juga telah mengamankan jalur distribusi massal. Namun, ramuan milik Xinhua berbeda. Miliknya mampu memulihkan 100% mana. Ia ingin menguji ulang dan menjamin bahwa item tersebut benar-benar memberikan pemulihan penuh. Tidak ada yang percaya. Menurut sains yang diketahui, tidak ada bahan alami maupun kimia yang mampu mencapai tingkat penyerapan 100% yang cocok dengan tubuh manusia. Memang itu mustahil kecuali item tersebut dibuat dengan menggabungkan kemampuan regenerasi super tubuh milik Xinhua sendiri. Sesuatu yang belum pernah terjadi di era ini. Xinhua pun menawarkan kepada Bomi untuk mencobanya langsung. Di ruang pelatihan, Bomi menghabiskan seluruh mananya, yang lain hanya menyaksikan. Mulai dari eja generasi menengah, lalu Flower Style dan Kalpa Flame dilakukan berulang kali. Mantra-mantra yang cukup mencolok karena sangat dipengaruhi pola pikir penyihir. Itulah sebabnya sihir Bomi tampak sedikit kekanak-kanakan. Bomi kelelahan seperti orang mabuk karena mananya benar-benar habis. Ia pun bersiap menguji ramuan buatan Xinhua. Bomi meneguknya, semua orang menunggu reaksi. Dan yang terlihat, Bomi baik-baik saja. Ia tidak merasakan lelah sedikit pun. Tingkat kecocokan 100% terbukti benar dan hasil pengukuran alat pun mendukungnya. Penyebab utama kematian para Awaken di ruang bawah tanah adalah ketidakmampuan bertempur akibat kehabisan mana. Jika item Xinhua benar-benar dapat mencegah hal itu, meski sedikit saja, itu jelas menyelamatkan banyak nyawa. Xinhua menamainya eliksir, dan itu adalah item yang luar biasa. Guild Yanghua segera mengamankan hak atasnya. Sung Tae muncul. Ia sudah memperhatikan dari balik layar. Ia langsung menawar item itu kepada Xinhua karena tahu bahwa Bomi pasti telah memperhitungkan setiap koreografi dalam pengujian itu. Satu botol eliksir langsung diperdagangkan. Selain itu, dibuat kontrak eksklusif yang diakui sebesar 50% dari produksi bulanan dan bernilai miliaran won. Itulah keuntungan yang Xinhua dapatkan dari satu botol air, yang dicampur dengan mana miliknya sendiri. Dengan kejadian itu, nama Kang Xinhua mulai menyebar luas ke seluruh masyarakat Awaken. Dari berbagai tingkatan, kini perhatian mereka semua tertuju pada pria itu. Xinhua menikmati tidur nyenyak dengan tubuhnya yang kembali muda. Ia merasa tidur pulas hingga pagi adalah tidur yang sesungguhnya. Ye He menghubungi Xinhua untuk memberitahukan jadwal razia penjara bawah tanah yang ditetapkan hari itu, yaitu untuk penjara bawah tanah K-1004. Ia meminta Xinhua datang ke stasiun Guro pada pukul 20.30. Guild juga telah menyiapkan kuli angkut, jadi Xinhua tidak perlu membawanya sendiri. Jika ingatan Xinhua benar, ruang bawah tanah K-1004 adalah tempat tumbuhnya bunga
transendensi. Di sana juga bisa ditemukan bahan-bahan untuk membuat ramuan stimulus. Ramuan stimulus itu adalah item yang baru akan diciptakan beberapa tahun ke depan, berfokus pada peningkatan bukan pemulihan. Mereka mengatakan minuman itu lahir secara kebetulan karena kombinasi bahan-bahannya yang unik dan tampak tidak saling berkaitan. Saat pertama kali ditemukan, produk itu dianggap sangat revolusioner. Di dunia para awaken, di mana serangan bawah tanah begitu penting, penggunaan ramuan penambah dapat menghasilkan jarahan tambahan dan peningkatan pengalaman. Bunga transendensi sendiri memiliki efek meningkatkan fungsi otak. Itu membantu dalam peningkatan kemampuan komputasi dan konkretisasi detail-detail kecil, seperti ingatan. Bunga-bunga tersebut mekar secara acak dari monster yang terpengaruh oleh energi dimensi. Beberapa bahkan memberikan keterampilan khusus, salah satunya adalah bunga yang bisa melancarkan buang air besar. Tapi ada juga yang beracun atau sama sekali tidak berguna. Jadi itu bukanlah sesuatu yang bisa dikonsumsi sembarangan. Xinhua masih ingat betul, di kehidupan sebelumnya Nicholas pernah memasukkan bunga ke dalam mulutnya. Bunga yang bahkan ia sendiri tidak tahu fungsinya dan mencobakannya kepada Xinhua untuk melihat efek sampingnya. Karena tidak boleh mati, tentu saja hal itu membuat Xinhua kesal. Padahal bunga itu adalah bunga yang berlimpah. Saat ini, K1004 seharusnya menjadi dungeon berperingkat A+. Seperti serangan Magos, bunga hanya bisa diperoleh saat pertama kali menaklukkan bos terkait. Monster di dungeon itu sendiri adalah level SS, level yang sama sekali berbeda dari monster besar biasa. Bahkan bagi guild Yang Hua, melakukan raid di sana tidaklah mudah. Seo Yehe adalah pemain terkuat di guild Yang Hua dengan peringkat S+. Tapi jika mereka terburu-buru, mereka bisa kehilangan para awakened tingkat tinggi yang berharga. Xinhua mencari tahu status monster boss di K1004 dan ternyata belum ada yang berhasil menaklukkannya. Jika usia Xinhua dihitung berdasarkan kehidupannya sebelumnya, ia sekarang berusia 56 tahun. Apakah dengan bertambahnya usia ia menjadi lebih licik? Tapi yang pasti, ia tidak ingin kehilangan kekuasaan ataupun uang yang telah ia miliki. Dan yang paling penting, apakah Nicholas belum mengalami kemunduran? Nicholas Hagan, dialah yang membentuk Nine Road dan secara aktif mempersiapkan diri menghadapi bencana besar. Karena Xinhua sudah mengalami kemunduran, ia merasa Nicholas pun pasti telah mengalaminya juga. Namun saat mencari nama Nicholas, terlalu banyak nama yang sama muncul. Seandainya dia ada di sini, Xinhua bisa mempercayakan urusan seperti bencana besar kepadanya, lalu pensiun dengan tenang. Tapi Xinhua tetap berusaha tenang. Ia tidak perlu terburu-buru, baru seminggu sejak kemunduran Xinhua. Mungkin waktunya sedikit meleset. Masih ada 32 tahun lagi sebelum bencana besar yang sesungguhnya terjadi. Xinhua percaya Nicholas akan datang di waktu yang tepat. Namun untuk sekarang Xinhua butuh uang. Dulu Nicholas yang melakukannya. Dia tahu Xinhua tidak bisa menolak dan membuat kontrak yang sangat keterlaluan. Katanya itu hanya kontrak sederhana, tapi nyatanya mengikat Xinhua dalam Nine Road. Sekarang Xinhua yang akan menjadi kaya. Dia akan membuat Nicholas bekerja untuk Kang Xinhua versi Nine Road. Impian yang bagus, dan karena itu Xinhua mulai berinvestasi di properti sedikit demi sedikit. Dimulai dari daerah kumuh dekat stasiun JJ. Tempat itu selalu terlihat mengerikan. Zona kabur kematian instan karena kabut mematikan secara perlahan mulai merambah kota bersama katalis hebat. Daerah itu telah menjadi kota gelap yang tidak dapat dihuni. Saat ini tempat itu praktis menjadi reruntuhan tak berharga. Tapi justru tempat itulah yang akan dibeli Xinhua. Beberapa bangunan masih bisa digunakan. Saat berada di atas bangunan yang tinggi, Xinhua melihat dua orang memojokkan seseorang sambil mengacungkan pistol. Mereka bahkan menendang orang itu tanpa ampun. Orang itu berkata bahwa ia sudah memberikan semua yang mereka minta, tapi justru itu alasan mereka ingin menyelesaikannya. Daripada meninggalkan mayat dan masuk daftar buronan KSA, mereka lebih memilih memprosesnya sebagai kematian tidak disengaja di kabut kematian instan. Meski dicaci dengan sebutan setan, mereka malah merasa itu adalah pujian. Saat mereka mendekat, Xinhua sudah berada di belakang mereka. Ia memegang kepala keduanya dan menghantamkan dengan kuat. Karena menemukan TKP, ia tidak bisa langsung pergi. Keduanya menyerang Xinhua, tapi ia lebih dulu menangkis mereka. Dengan mudah ia menyeret dua orang itu dan membanting mereka ke tanah.
Saat itu juga, kabut kematian instan mulai meluas. Xinhua berkata kepada pria yang jadi korban untuk memegangnya erat-erat, lalu membawanya terbang menjauh dari kabut. Ia menyadari pria itu terkena racun yang melumpuhkan. Dan untuk seseorang yang menyebut dirinya seorang awaken, itu cukup memalukan. Xinhua akhirnya mengenali bahwa pria itu adalah Bapak Choi. Dia adalah Choi Ji-hyuk, lebih dikenal sebagai Bapak Choi, seorang mantan kolega. Ia adalah jiwa langka di masyarakat para awaken. Seseorang yang secara alami baik dan lembut. Di kehidupan sebelumnya, pada tahun 2030, saat kejadian Sindorim, Xinhua dan Ji-hyuk berada di sana bersama. Xinhua bahkan membawa seorang gadis kecil. Saat itu, Ji-hyuk berinisiatif menahan Magos, tapi Xinhua melarang karena itu terlalu berbahaya. Namun jika mereka tetap di sana, mereka semua akan menjadi target. Teman-teman mereka akan datang jika mereka bisa bertahan lebih lama. Ji-hyuk menyuruh Xinhua membawa anak itu pergi, dan ia akan menahan monster itu sendiri. Alasannya sederhana, karena dia adalah orang yang beriman. Ia tidak bisa diam melihat orang tak bersalah mati di hadapannya. Dia mendorong Xinhua untuk segera pergi, mengalihkan perhatian Magos. Ia berteriak kepada Xinhua untuk bertahan hidup. Dan saat itu, ia berdiri sendirian menghadapi Magos yang mengerikan dengan tatapan yang ingin menghabiskan apapun yang ada di depannya. Saat itu juga, Xinhua meneriaki Ji-hyuk, "Bapak!" Ji-hyuk mengira Xinhua juga terkena racun melihat ekspresinya, tapi Xinhua langsung menyangkal dan mengatakan bahwa itu adalah hadiah. Ia mulai berandai-andai bisa menyelamatkan orang-orang yang ia sayangi, mereka yang kematiannya telah diprediksi. Tentu saja ucapan itu membuat Ji-hyuk kebingungan. Xinhua tiba-tiba teringat akan konsep titik balik regresi yang selalu ditekankan oleh Nicholas padanya. Titik balik regresi adalah momen ketika masa depan yang telah diprediksi berubah karena seseorang melakukan sesuatu yang tidak dilakukan di kehidupan sebelumnya. Nicholas mengatakan bahwa semakin banyak titik balik yang terakumulasi, semakin berbeda masa depan dari sejarah yang dikenal. Titik balik kecil mungkin tidak berpengaruh besar, tapi titik balik besar pasti akan mengubah masa depan. Namun, pertanyaannya, apakah masa depan benar-benar bisa berubah? Meskipun begitu, Xinhua tahu satu hal. Ia tidak bisa mengalkulasi manusia hanya dengan logika. Karena bagi Xinhua, apa yang baik tetaplah baik. Xinhua memastikan bahwa Ji-hyuk tidak mengalami luka lain. Untungnya tidak ada. Setelah mereka berkenalan, Ji-hyuk bingung bagaimana cara membalas budi Xinhua yang telah menyelamatkannya. Tapi bagi Xinhua, itu bukan hal yang perlu dipikirkan. Ia melakukannya dengan tulus. Akhirnya, satu-satunya yang diminta Xinhua hanyalah sebotol soju. Sesuai pesan dari Yehi, Xinhua datang ke Dungeon K1004. Di sana, para kuli angkut dan party raid dari Guild Yang Hua sudah berkumpul. Ada Jung Hoon, Awakened Rank A, Jin Bomi, Awakened Rank A, Yun Taiho, Awakened Rank S, dan Seo Yehi, Awakened Rank S+, termasuk Kang Xinhua, Awakened Rank D. Hari itu adalah pertarungan resmi pertama Xinhua sebagai kontraktor guild. Dungeon tersebut cukup berat bagi Xinhua menurut Bomi, sehingga ia tidak perlu memimpin sebagai dealer utama. Tim hanya ingin melihat bagaimana mereka bisa bekerja sama sebagai sebuah tim. Xinhua memahami itu. Bomi menginstruksikan para kuli angkut untuk tetap di belakang, tapi Xinhua punya pendapat berbeda. Menurutnya mereka tidak memerlukan kuli angkut. Ia menunjukkan Callous Chaos yang melingkar di pergelangan tangannya. Tempat itu memang menyimpan banyak loot yang berharga, dan jika para kuli terlambat, nilainya bisa berkurang. Namun Xinhua meyakinkan mereka bahwa itu bukan hal yang perlu dikhawatirkan. Lalu ia memperlihatkan bola ajaib yang keluar dari ruang penyimpanan. Ia benar-benar memiliki artefak yang bisa digunakan sebagai ruang penyimpanan serbaguna. Bomi pernah mendengar tentang ruang alternatif, tapi tetap saja, bagaimana Xinhua bisa melakukannya? Bahkan Yehi tampak ragu. Namun akhirnya ia menyetujui bahwa kuli angkut bisa libur hari itu. Lagi pula, dungeon ini cukup berbahaya. Para kuli bersorak dan berterima kasih pada Xinhua. Party raid memasuki dungeon dan langsung disambut oleh suara erangan monster dari dalam. Ada Grey Madilo, monster rank A+, dan Blue Madilo, monster rank A. Yehi memimpin. Ketika Madilo mulai menyerang, Xinhua diminta mundur ke belakang, sementara yang lainnya bersiap di posisi masing-masing dengan kekuatan mana mereka. Di kehidupannya yang sebelumnya, Xinhua sudah beberapa kali masuk ke Dungeon K1004, jadi ia cukup mengenal ekosistem dan strategi di sana. Jung Hoon maju lebih dulu dan menjatuhkan beberapa Madilo dengan kekuatan combination. Di sisi lain, Yehi memanggil binatang ilahinya, yang langsung melompat dan menggigit satu persatu monster.
Taiho muncul dengan Ice Lance dan membekukan monster. Disusul Bomi dengan Flower Style, lalu Kalpa Flame. Melihat semua itu, Shinhua terkesan dan ingin ikut bertarung. Tapi Yehi melarang, ia hanya perlu menonton. Madilo memiliki pertahanan tinggi dan akan sulit jika tidak ada serangan yang terkoordinasi. Shinhua merasa mereka mencoba melindunginya atau setidaknya menghindari agar dia terluka. Kekhawatiran itu terasa nyata, tapi Shinhua tidak menyukai itu. Ia ingin meredakan kekhawatiran mereka, dan ia pun menjauh dari tim. Bomi merasa mantranya bekerja baik. Saat menengok ke belakang, Shinhua sudah tidak ada. Pada saat yang sama, binatang ilahi milik Yehi diserang. Tapi dengan kekuatan luar biasa, binatang itu berhasil mengalahkan Madilo tepat di depan Bomi. Shinhua kembali muncul, menyeret satu Madilo besar. Ia bertarung di jalur berbeda. Bomi terkejut, itu adalah Madilo dewasa. Rang A+ dan Shinhua mengalahkannya sendirian. Mereka benar-benar meremehkannya. Tinju Shinhua penuh luka. Bomi belum pernah melihat teknik seperti itu sebelumnya. Ia bertanya apakah Shinhua menggunakan seni bela diri khusus, tapi Shinhua hanya menjawab bahwa ia punya beberapa keahlian. Tinju eksplosif, seni bela diri yang ia pelajari dari Mook Cheol dari benua Mugangdai. Dari 10 bab teknik tinju itu, hari ini ia memperlihatkan 5. Bab 1, kepalan tremor menghasilkan ledakan. Bab 2, kepalan tekanan menghasilkan kompresi. Bab 3, kepalan kompresi menghasilkan ekspansi. 3, kepalan kekacauan menghasilkan kegilaan. Bab 4, tinju api menghasilkan nyala api. Bab 5, tinju petir menghasilkan gempa. Kelima teknik itu sudah lebih dari cukup. Yehi sadar bahwa mereka telah salah menilai Shinhua. Ia meminta Shinhua menunjukkan kemampuannya. Dan ketika para Madilo mulai berdatangan lagi, Shinhua tahu ini saatnya. Dengan percaya diri, Shinhua menghadapi para monster itu. Ia melakukan regenerasi mana dan meski menghadapi banyak lawan, ia tetap efisien. Sisa mananya masih 80%. Physical modification, sword form. Ia menyerang celah tipis antara kepala dan cangkang. 1 Madilo tumbang. Explosive fist, Chapter 1, 1 pukulan, explosion. Sisa mana 70%, 2 Madilo mengerang. Lainnya datang lagi, Shinhua menghantam perut di bawah cangkang. Explosive fist, Chapter 3, Madness. 1 monster lagi terlempar. Tiba-tiba monster yang lebih besar muncul. Enhanced Madilo Monster Rank S. Versi yang disempurnakan berbahaya. Shinhua tetap tenang. Ia menangkis serangan dengan tangan kosong, lalu menghantam balik. Monster itu terpental jauh. Mana tersisa? 50. Monster lain terus berdatangan, tapi Shinhua terus mengalahkan satu persatu. Pukulan demi pukulan dilontarkan dan para monster tak berdaya, tapi jumlah mereka semakin banyak. True Awakening. Lalu, Explosive Fist, Chapter 5, Fist of Lightning, Quake. 1 pukulan menghantam semuanya. Seluruh monster terpental jauh, dan mana yang tersisa 0.